Oke, silakan Lai Garda. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang seputaran iman Islam, silakan. Kalau Anda tidak mau bertanya tentang iman Islam, coba kita kaji temanya. Gimana? Tema na ibeko pahru oten penyesat kata Yesus. Sobat. Dan waktu dia pengen jurusan itu dia oten, ada otenon. Oke, Kristen itu penyesat menurut Yesus. Lai tahu nggak itu? Kristen artinya kan Bang Paruk pengikut Kristus Yesus, itu arti Kristen. Kok bisa Kristen lagi? Maunya orang Batak penyesat gitu kian, jangan Kristen Bang. Enggak lah, karena di dalam Bible itu tidak ada tertulis kata orang Batak. Dalam Bible tidak ada tertulis kata orang Batak. Salah judulnya ini. Sabar dulu, Lai. Saya kasih data dulu nama Lai ya. Satu data dulu kita buka dalam Lukas 21 nomor 8. Halo, baik. Baik, baik. Baik, baik. Ale dang boleh liling-liling awi sorda Bang dah. Dalam Lukas 21 nomor 8, jawab Yesus ini ya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat dan janganlah kamu mengikuti dia. Oke, di dalam Lukas 21 nomor 8 dikatakan Yesus supaya waspada kepada murid-muridnya, sebab mereka akan disesatkan oleh si penyesat. Di mana penyesat itu? Yang datang memakai nama Yesus, bahkan mengaku-ngaku dirinya adalah Yesus. Sekarang saya tanya, ya, Lai selaku angan-angan Kristen, ya, dan aku selaku umat Islam, siapa di antara Islam dengan Kristen yang memakai nama Yesus, yang menyebut-nyebut nama Yesus? Antara Islam dengan Kristen, siapa yang menyebut-nyebut nama Yesus, yang memakai nama Yesus? Siapa, Legarda? Kalau Kristen itu Bang, sebenarnya kalau Kristen itu kan sudah jelas itu pengikut Kristus Yesus. Jadi salah. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Coba Lai sabar. Lai tenang dulu. Saya tidak tanya itu. Kalau kita kaji tentang arti atau definisi Kristen, yaitu pengikut Kristus atau pengikut Yesus, itu hanya angan-angan dan hayalan kalian saja. Karena apa? Karena Yesus sendiri tidak pernah menyebutkan pengikut-pengikut dia, bahkan murid-murid yang mengikuti dia dengan sebutan Kristen, nggak pernah. Itu hanya hayalan saja kalian saja. Kalian berhayal arti kata Kristen itu adalah pengikut Yesus. Padahal berdasarkan KPR 11 nomor 26, arti Kristen itu pengikut Paulus. Makanya kita jangan kesana dulu. Jangan kesana dulu kita diskusinya gitu loh. Berdasarkan Lukas 21 nomor 8, ciri dari tanda orang-orang yang disesatkan atau si penyesat itu ialah dia datang memakai nama Yesus, bahkan dia mengaku-ngaku dirinya adalah Yesus. Sekarang saya tanya, di antara Islam dengan angan-angan Kristen, siapa yang datang memakai nama Yesus, menyebut-nyebut nama Yesus? Islam atau Kristen? Mau pana Islam masuk Kristen Bang? Gimana? Di antara Islam dan Kristen lah Bang, Kristen lah, karena Kristen Islam kan mengadai. Berarti si penyesat yang dikatakan Yesus dalam Lukas 21 nomor 8 mengarah pada Islam apa Kristen? Judulnya Bang, judulnya apa tadi? Enggak, judulnya Bang. Ambil dulu Alkitab. Ya, coba ambil dulu Bibelnya, ambil dulu Bibelnya. Ambil dulu. Tunggu ya Bang ya. Sabar teman-teman ya, karena memang mereka tuh begitu. Mereka itu berupaya untuk mematikan akalnya, nggak apa-apa lah.
Karena untuk menjadi bagian dari mereka, syarat paling utama itu matikan dulu akalnya. Makanya saya bilang, menjadi seorang pendebat itu tidak mudah. Yang kita hadapi orang-orang yang memburu-buru, orang-orang yang mematikan akalnya. Elsin, selamat bergabung Elsin, tolong bantu tap-tap layarnya teman-teman ya. Di tap-tap layarnya teman-teman. Elsin, love orange-nya juga teman-teman. Tolong dibantu love orange-nya. Silakan Nay. Di mana tadi tertulis? Di mana tadi Lukas tertulis, Bang? 21. Lukas 21 nomor 8. Lukas 21. Ayat 8. Pakai kaca dulu, Bang. Pakai kaca dulu. Dapat permulaan penderitaan. Ini ada judulnya, Bang. Bang. Halo, Bang Parut. Ada Ya, judulnya di baca, sana. baca. Iya, ayat berapa tadi, Bang? Ayat 8. Lukas 21 nomor 8. Iya. Silakan dibaca. Jawabnya, iya, udah dengarlah Bang, biar ku baca. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah mengikuti mereka. Apabila kamu mendengarkan serangan dan pemberontakan, janganlah terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi kesudahan tidak segera datang. Iya, pas itu Bang, pas itu. Oke, di situ dikatakan janganlah kamu disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku, bahkan mengaku aku adalah dia. Ciri dari si penyesat, ciri dari si penyesat yang disampaikan oleh Yesus, datang dengan memakai nama Yesus atau tidak memakai nama Yesus. Artinya begini Bang. Tunggu dulu, nanti artinya berdasarkan Lukas 21 tadi, ciri dari si penyesat yang akan datang, dia datang memakai nama Yesus atau tidak? Iya, pakai nama Yesus dia. Memakai nama Yesus. Iya. Sekali lagi, satu lagi. Antara iman Islam dengan angan-angan Kristen. Gantian lah Bang, gantian lah Bang. Ya, Biar ku bentar, terangkan, sebentar, biar sebentar. umpamanya orang penonton Bentar dulu, nanti jelaskan. ini memahami. Ya nanti dijelaskan pemahamannya. Sabar dulu. Di antara angan-angan dan antara iman Islam dengan angan-angan Kristen, siapa yang datang memakai nama Yesus, menyebut-nyebut nama Yesus, siapa? Antara Islam dengan Kristen, siapa yang memakai nama Yesus, menyebut-nyebut nama Yesus? Silakan. Orang Kristen Bang. Siapa? Orang Kristen Bang. Kristen berarti si penyesat Orang yang dikatakan Kristen. Yesus. Iya, berarti si penyesat yang disampaikan oleh Yesus dalam Lukas 21 nomor 8 adalah Orang Kristen. Orang Kristen. Iya. Berarti si penyesat yang disampaikan Yesus dalam Lukas 21 nomor 8 adalah orang Kristen. Kristen. Orang Kristen Bang. Kan sebentar selesai diskusinya. Kasih aku kesempatan Bang, nerangkan sedikit Bang. Iya, silakan. Kasih aku kesempatan sedikit. Iya, silakan disampaikan hayalannya Dinda. Sampaikan hayalannya lah, silakan. Saya memang udah buat para penonton, teman-teman semua ya, kita berjiwa besar, kita berjiwa baik, karena siapa yang maksud aku siapa yang melaksanakan hal-hal tidak disukai Tuhan, dia yang berdosa. Artinya begini Bang, di ayat ini orang Kristen itu juga si penyesat. Banyak sekarang
yang disampaikan Yesus itu kepada orang Kristen membawa-bawakan nama Yesus, tetapi dia tidak sesuai apa yang dikemaui Yesus. Yesus itu kan menggambarkan untuk melaksanakan dan ada panggilan sebentar Bang. Artinya begini Bang, dari dalam Lukas 21 itu ayat 8 Bang, bahwa memang orang Kristen itu nantinya banyak untuk penyesat membawakan nama Yesus sendiri. Tetapi sebenarnya kan yang dikemaui Yesus, sekarang banyak juga sekarang ini mempergunakan nama Yesus, dia beruntung. Ya, gigip-gip dia. Tetapi sebenarnya inilah yang dikatakannya penyesat-penyesat, tidak sesuai dengan apa kemauan Yesus. Sebenarnya bukan gitu, sama seperti orang Farisi. Hanya tahu untuk menyatakannya, tetapi melakukan hal kehendak Yesus tidak mau. Jadi membawakan nama Yesus, penyesat dia. Itu yang maksudnya Bang sebenarnya. Oke. Jadi kalau boleh yang aku bertanya lainnya ini. itu penyesat itu dari orang Kristen. Setuju. Iya. Kalau boleh aku tanya, ya Legarda, kemauan Yesus itu apa? Kan tadi Anda katakan kemauan si penyesat iya. itu yang tidak mengikuti keinginannya Yesus, kemauannya Yesus. Berdasarkan Bible, kemauannya Yesus itu apa? Keinginan Yesus itu apa? Yang kemauan Yesus itu menunjukkan jati diri Yesus, atau disebut aplikasinya Yesus sudah jelas ditunjukkannya, dia adalah kasih. Kelemah lembutan kasih. Yang saya tanyakan, kemauannya Yesus, keinginannya Yesus itu apa? Berdasarkan Bible kalian, keinginan Yesus itu apa? Kemauan dia apa gitu loh. Ya, kemauannya Yesus itu menjadi orang baik gitu kemauannya, menjadi orang baik. Jangan seperti menjadi di Lukas 21 itu ayat 8 itu. Dia adalah di mana Yesus menyampaikan jadilah orang baik, di mana tertulisnya? Dia banyak ayatnya Bang, karena Abang tiap hari baca-bacanya, aku setiap hari harus nyari lagi lah, setengah hari lagi Bang. Gimana lagi nih? Yang nyata-nyata aja lah Bang, apanya. Yang lain aja, yang lain. Jadi gini, di dalam Bible itu tidak ada narasi seperti Anda katakan. Kalau kita bertanya, apa sih kemauannya Yesus? Yang pertama, kalian jangan menyembah kepada dia, tapi menyembahlah kepada Allah. Kepada Allahmu sajalah kamu menyembah dan berbakti. Lukas 4 nomor 8. Kalian harus menyembah kepada Tuhan Allah. Itu kemauan Yesus yang pertama. Yang kedua, apalagi kata Yesus, kalian harus mengikuti dia sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 8:42, Yohanes 5:37. Ikuti dia sebagai utusan. Yang ketiga, yang mau kemauannya Yesus apa? Yang ketiga, ya, kalian harus hidup dengan menyempurnakan hukum Taurat. Kalian selalu berada di bawah hukum Taurat sebagaimana Yesus tunduk dan patuh terhadap hukum Taurat. Jangan kalian hidup berdasarkan kehukum dan juga keinginan dari Paulus. Bahkan jangan kalian batalkan satu iota pun dari hukum Taurat. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari yang ketujuh itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu pada 6 hari, dan pada hari yang ketujuh itulah sabat bagimu. Sabat, lakukan sabat. Jangan kau beribadah pada hari Minggu. Itu keinginan dari Yesus. Sementara keinginan dari teman-teman Kristen apa? Yesus itu pokoknya Tuhan. Apapun literasinya, pokoknya Yesus Tuhan. Apapun
apapun dalilnya, pokoknya Yesus Tuhan. Apapun pertanyaannya, jawabannya Yesus itu Tuhan. Pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan. Itu bukan keinginan Yesus. Kejahatan besar di hadapan Yesus ketika kalian jadikan dia Tuhan, ketika kalian memanggil dia Tuhan. Itu yang dikatakan dia dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Sementara ya, sekarang saya tanya sama Dinda sama Legarda, Yesus itu Tuhan atau utusan? Dia Tuhan juga, Bang. Kan? Dia utusan juga. Berdasarkan Matius 7 22 sampai 23, Lai diusir sama Yesus. Ketika kau panggil dia Tuhan, itu adalah kejahatan di hadapan Yesus. Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Lai termasuk si penyesat dan antikristus ketika Lai nggak percaya Yesus itu manusia. Enggak, itu judulnya Bang beda, Bang. Judulnya itu beda itu. Yang nyala engkau yang membawa kejahatan, engkau melakukan demi namaku gitu. Mereka melakukan sama tadi itu yang kita baca di Lukas itu. Tujuannya sama, Bang. Mereka dari orang-orang yang mengerti tentang firman Tuhan, tentang Yesus, menyalahgunakan. Banyak sekarang di media sosial ini, Bang, yang kenyang juga oleh karena Yesus. Jadi sebenarnya mereka itu mengumpulkan salah satu kutub. Ngumpulkan itu sebenarnya bukan kemauan Yesus, kan bukan seperti itu. Melakukan sebenarnya firman Tuhan itu bukan seperti orang Farisi, orang itu yang tahu membaca tetapi tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mereka mengasihi. Jadi ada judulnya itu, Bang, nyala engkau yang membawa kejahatan katanya kan. Ada judulnya, Bang. Jadi kalau kita bacakan itu harus ikut judulnya loh, Bang. Nah, judulnya kita baca judulnya, jadi mampu kita untuk menerangkannya, Bang. Kalau nggak ada judulnya, ambil dari tengah-tengah gitu, kurang pas untuk menerangkannya firman Tuhan. Jadi yang seperti ini kan tadi yang di Lukas 21 ayat 8 itu, iya, sama orang Kristen sekarang banyak menyalahgunakan. Dan juga tidak sedikit juga para hamba-hamba Tuhan juga, ya kan? Nah, bikin konten-konten tapi kejahatan di sana, tidak membangun kerohanian, tidak menyatakan kebaikan bagi orang. Nah, mereka mengenyangkan perutnya sendiri, tidak berbagi. Nah, jadi itu yang dinyatakan Yesus. Enyahlah engkau yang membuat. Di mana tertulis penjelasan tadi lah ya? Nah, saya lupa, nyala engkau dalam sebenarnya, Bang, misalnya catatan saya. Enggak, penjelasanmu tadi, yang kutanya penjelasanmu yang panjang lebar tadi, itu tertulisnya di mana penjelasan itu? Biar kita bisa tahu itu penjelasan yang akademis atau hanya angan-angan dan khayalan Anda saja. Di mana penjelasannya? Semua kan ikutinya dalam bahasa Abang benarnya itu, tapi judulnya letaknya itu bukan kepada semua orang, bukan semua Kristen. Jadi ada juga Kristen ini yang membawakan kehancuran, tidak keinginan Yesus sebenarnya. Yesus ya itu di mana kan salah satu telah. Yang kau sampaikan inilah yang kau sampaikan ini tertulisnya di mana? Nggak kecarianku, Bang, di Alkitab ini. Gimana aku jadi mau kok nyarinya? pandai kau cakap. Gak ada tertulis di dalam Bible, kenapa pandai bercakap? Ini, baca ini, kutunjukkan data ini. Aku nggak persiapan. Kalau umpamanya kalau saya pelajari terus-teruskan, Bang, ingat saya. Jadi nggak ingat gimana? Nggak ingat. Di mana, Bang? Sama-sama lah kita nyarinya. Abang kan ada 2 handphone di situ, aku kan 1. Baca di dalam 1 Korintus. Kenapa? 1 Korintus, tunggu, Bang, aku baca pun, Bang. Coba baca 1 Korintus 4 nomor 6. Baca dulu. Iya, iya, Bang, aku baca. 1 Korintus 4 nomor 6. Nah, 1 Korintus
1 4 Korintus nomor berapa 6. bang? 4 nomor 6. Iya 6. Nah, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada dirimu sendiri dan pada Apolos karena kamu supaya 1 Korintus 4 ayat 6 kan bang? Iya, iya. Sama, saya ulangi bang ya, saudara-saudara, kata ini aku kenakan pada dirimu sendiri dan pada Apolos karena kamu supaya dari teladan kamu belajar. Apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu menyombongkan dengan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Iya. Nah, di situ dikatakan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu pada yang lain. Makanya saya tanya tadi data sama Lae, narasi yang kau sampaikan tadi itu melampaui yang tertulis. Yesus nggak pernah mengatakan seperti apa yang kau katakan, tapi kau mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Yesus. Maka narasi yang kau sampaikan tadi ya melampaui yang tertulis. Tujuannya apa? Supaya kau mengutamakan yang satu dari yang lain. Apa itu? Hawa nafsu mau kau utamakan. Makanya tadi kutanya, narasi yang kau sampaikan tadi di mana tertulisnya? Gak ada di dalam Bible, berarti hayalan saja. Ini kan tiba-tiba. Apa? Abang kan tiap hari. Ini kan tiba-tiba. Aku baru 2 kali aku kurasa naik ke rumah abang ini. Ya makanya ketika Lae sendiri itu tidak punya data, jangan dipaksakan berbicara, karena dalam 1 Korintus 4 nomor 6 dikatakan jangan melampaui yang tertulis. Jadi begini lah ya, dengar Lae Garda, dengar dulu aku. Daripada dilanjutkan diskusi ini, Anda sendiri pun sebenarnya awam, ya. Dengarlah ya. Yesus itu adalah jalan keselamatan untuk umatnya. Siapa umatnya Yesus itu? Bani Israel itu sendiri. Umatnya Yesus itu Bani Israel, bukan orang-orang di luar dari Bani Israel. Sementara orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini, kalian itu bukan Bani Israel. Yesus itu bukan untuk kalian. Yesus jalan keselamatan untuk umatnya Bani Israel. Isa juga jalan keselamatan untuk umatnya Bani Israel. Zakaria, Yahya, Musa juga jalan keselamatan untuk umatnya Bani Israel. Sementara umat Kristen ya adalah umat yang tidak memiliki pemimpin, yang tidak memiliki nabi. Tak pernah satupun kitab diturunkan untuk umat Kristen. Sadarlah di kolong langit ini setelah Nabi Muhammad SAW diutus, tidak diterima agama lain selain agama Islam. Surat Ali Imran ayat 85. Kalian ini bukan pengikut Yesus, tapi kalian ini pembantah dan pembangkang Yesus. Yesus menyerukan hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Lukas 4 nomor 8. Kalian malah menyembah kepada Yesus. Yesus mengingatkan hukum yang utama ialah, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalian imani Tuhan itu Tritunggal. Dan Yesus terlibat di dalamnya. Yesus itu Yahudi berbicara sabar dulu lah. Yesus itu Yahudi berbicara sehari-hari menggunakan bahasa Aramaik. Kalaupun ada kitab diturunkan kepada Yesus, harusnya kitab itu dalam bentuk bahasa Aramaik, bukan bahasa Yunani. Sementara Bible kalian original teks itu dalam bahasa Yunani, sampai ke kalian bahasa Indonesia. Jadi bisa saja ketika dalam bentuk bahasa Aramaik Yesus berkata makan, ditulis dalam bahasa Yunani tertulisnya tidur, sampai di Indonesia diterjemahkan guling-guling di tanah. Yesus itu beribadah, tertulis di dalam Yohanes 4 nomor 22. Apa kata dia di situ? Kami menyembah siapa yang kami kenal. Gitu loh. Dia menyembah siapa yang dia kenal. Siapa yang dikenal oleh Yesus? Yaitu Bapa. Matius 11 nomor 25.
Dia beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu di sinagoga. Kalian beribadah di hari Minggu di gereja. Yesus mengajarkan, menyampaikan untuk menyempurnakan dan tunduk patuh kepada hukum Taurat. Bahagian dari tradisi hukum Taurat yaitu seorang anak laki-laki itu harus dikerat kulit katannya, sementara kalian berkulit panjang. Yang mana kalian ikuti? Kalian bantah semua perkataan Yesus. Lalu dengan kejinya kalian berkata kami adalah pengikut Yesus. Gantian lah bang, gantian lah ngomong. Gimana? Bukan masalah sadar, gantian lah ngomongnya bang. Ya silakan. Apa yang mau Anda tanggapi? Halo. Silakan. Silakan. Apa yang mau Anda tanggapi? Silakan. Entah yang mana-mana bang bilang ada lagi Tritunggal, ada lagi enggak suku ini, suku Bani, suku Israel. Memang bang, kami ini adalah titipan dari lewat misionaris. Mbaknya diperiksa berapa? Allah Israel. Gimana? Dengarlah bang. Diperiksa. Malas lawak gini. Pak diperiksanya. Halo. Halo. Iya lanjut. Nggak kau perhatikan aku malas lagu gitu. Iya kau perhatikan apa silakan. Iya, jadi memang pasnya itu semua pasnya Bang bilang itu tidak dari suku Bani Israel, orang Batak. Orang Batak kan sama-sama kita orang dari apa Sumatera. Abang tinggal di Siantar, awak tinggal di sampingnya Siantar kan, sama-samanya kita. Jadi hanya mengikuti misionaris yang datang ke Indonesia, yaitu lewat Anomensen ya. Dulu kan agama orang Batak kan ada sih namanya itu Debatana Muda Jadi Nabulun. Jadi ya banyak menjadi beralih ke sana menjadi penyembah Allah Israel. Jadi Allah Israel yang kita sembah di dalam gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini, yaitu ya tidak lepas juga dari orang Israel. Kapan Allah Israel itu memerintahkan seluruh manusia untuk menyembahnya? Kapan? Ya itu yang kami sembah yang dalam Alkitab bang, yang dibuktikan. Iya, yang saya tanyakan terserah. Anda mau menyembah, Anda mau mengklaim diri Anda menyembah Allah Israel, Anda mengklaim bahwasanya Anda itu menyembah tutup panci atau handuk leher, itu urusan Anda. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah Allah Israel? Siapa? Cair terong diberkati lebak marsin. Siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah kepada Tuhannya Israel? Siapa? Itu misionaris yang datang ke Indonesia, misionaris, para hamba-hamba Tuhan ya. Jadi siapa? Nggak mungkin lah bang. Yang saya tanya, mungkin lah bang. Siapa yang memerintahkan Lae untuk menyembah kepada Allah Israel? Siapa? Misionaris. Iya hamba-hamba Tuhan yang datang dari Amerika, dari Israel. Itu yang datang. Berarti nabinya Oten itu misionaris nabinya. Iya. Nabi Oten itu misionaris ya. Hah? Dengar dulu bang, abang kan umpamanya gimana mau bilanginnya? Abang nggak tahu sejarahnya ada agama pertama datang orang Kristen di Sumatera Utara yang ada Terlalu jauh kita ke sana, gini saja lah ya. Adakah satu ayat di dalam Bible itu? Adakah satu saja ayat dalam Bible itu di mana Tuhannya orang Israel memerintahkan seluruh manusia untuk menyembah kepadanya? Ada. Ada. Di mana tertulisnya? Ada. Di mana tertulisnya?
Wahai Pernah nggak manusia. saya persiapan, nggak boleh jebak-jebak gitu, karena kalau saya baca kan mulai kejadian sampai Wahab. Jadi begitu Abang Pamenya tertawa, sepertinya kita kan jebak-jebakan namanya. Bukan jebakan. Ada, saya bilang ada. Nanti Karena dari tadi kalau saya kita baca bukan sedang kan mulai berdiskusi, kejadian. tapi saya ngajarin Anda. Anda dari tadi Bukan menghayal ego Abang aja Anda. ya. Anda mengatakan sesuatu Abang aja yang yang tidak ada merasa. tertulis dalam Bible Anda. Saya udah ingatkan Anda dengan Bible Enggak, Anda dalam 1 Bang. Korintus 4 nomor 6. 1 Korintus 4 nomor 6 mengingatkan Anda jangan melampaui yang tertulis. Tidak ada satu ayat pun dalam perjanjian lama di mana Tuhannya Israel mengatakan, wahai manusia, aku adalah Tuhannya Israel, sembahlah aku. Tidak ada. Jika Tuhannya orang Israel saja tidak pernah meminta seluruh manusia untuk menyembah kepadanya, tidak memastikan dan mewajibkan seluruh manusia untuk menyembah kepadanya, kenapa kalian ini orang Kristen menyembah kepada Tuhan orang Israel? Belajar lah. Bang masih dangkal pengetahuannya berarti. Masih dangkal lah Bang tahu tentang Alkitab. Masih dangkal lah Bang tahu. Iya. Belum masih